waktu ibu susunya Sang Buddha. Ibu susu Sang Buddha siapa? Ratu Mahapajapati Gotami, ya. Ya, ibu keduanya ya, ibu keduanya. Nah, itu waktu itu minta Sang Buddha untuk mendirikan Bhikkhuni Sangha. Bhikkhuni Sangha, ya. Jadi waktu itu sebelumnya itu Ratu Mahapajapati Gotami mau berdana jubah ke Sang Buddha. Karena dia melekat sama Sang Buddha ya, seperti anaknya sendiri. Terus bahkan katanya dia itu lebih sayang ke Buddha daripada Nanda ya, anaknya sendiri gitu ya, Bante Nanda. Jadi dia lebih sayang sama Buddha katanya. Nah jadi dia mau dana jubah ke Buddha. Terus waktu itu Buddha ya tahu Mahapajapati melekat ya sama Buddha. Jadi Buddha bilang apa? Gotami, danalah jubah ini ke Sangha. Sangha yang dipimpin oleh Buddha. Ya. Kalau dana didanakan kepada 12 sangha ya, dari sangha biku dan bikuni yang dipimpin oleh seorang Buddha ya, itu manfaatnya luar biasa. Jadi sebagaimana kamu berdana jubah ini ke sangha, begitu juga berarti sama aja kayak dana ke Buddha, ya. Karena Buddha kan juga termasuk di dalam sangha, ya. Jadi, jadi waktu itu Mahapajapati Gotami dengarkan bahwa berdana kepada Buddha yang memimpin 2 sangha, biku dan bikuni. Nah waktu itu belum ada sangha bikuni. Nah jadi maksud Buddha ini apa? Buddha tuh secara tidak langsung kasih tahu Mahapajapati Gotami bahwa di Buddha sasana manapun, ya di Buddha-Buddha sebelumnya juga ada Bhikkhu Sangha dan Bhikkhuni Sangha. Nah jadi Gotami udah tahu enggak? Udah tahu dong dia, wah berarti saya ada chance, saya ada kesempatan untuk jadi bhikkhuni. Nah tapi dia nggak langsung minta ya. Nah satu hari dia datang ke Buddha, dia minta. Nggak datang sendiri ya, 500 suku Sakya, putri-putri ya Sakya. Karena 500 ini ya bukannya tulus banget sih mau jadi bhikkhuni. Kenapa tahu nggak? Karena waktu Buddha datang ke Kapilawatu pertama kali ya setelah mencapai penerangan sempurna ya, itu semua suku Sakya punya inisiatif untuk memberikan anggota keluarganya untuk jadi pengikut Buddha, jadi bhikkhu. Jadi ya 500 putri ini ya, 500 pangerannya berarti ya itu sudah jadi bhikkhu. Jadi mereka sebetulnya karena nggak ada suami. Nah jadi semuanya mau jadi bhikkhuni gitu. Nah jadi datang sama 500 bhikkhuni, jauh-jauh jalan kaki ya, sampai mereka kan putri ya. Jadi ya pakainya compang-camping ya, kotor, jalan kaki loh. Nyeker ya, bukan pakai sendal. Jadi kakinya lecet-lecet, udah basah kuyup gitu ya. Nah, Bante Ananda ya, orangnya iba ya, simpati. Jadi lihat kan, wah perempuan semua, terus kasihan udah lusuh begitu ya, compang-camping. Terus Buddha nggak izinin pertamanya. Ya, kenapa nggak izinin? Nanti ya, Bante jelasin. Jadi Buddha nggak izinin pertama kali. Terus Bante Ananda request lagi, ya minta izin lagi ke Buddha. Terus akhirnya bilang apa? Perempuan itu bisa nggak mencapai pencerahan? Bisa nggak jadi arahat? Terus Buddha bilang bisa. Nah kalau begitu ya. Terus ini kan Mahapajapati Gotami sudah begitu banyak ya budinya kepada jasa kebajikannya kepada Buddha ya. Nah, bahkan lebih cinta Buddha daripada anaknya sendiri ya. Terus perempuan juga bisa jadi arahat. Kenapa nggak dikasih kesempatan gitu ya. Jadi Buddha ya udah gitu kan. Tapi di ngomong apa?
tetap nggak mudah dikasih gitu ya. Mereka dikasih 8 peraturan berat ya, yang seumur hidup harus dijalanin semua bhikkhuni ya. Nah kalau Mahapajapati Gotami mau menerima 8 ini ya, itu jadi penahbisan buat dia gitu ya. Berarti kalau si ratu mau nerima kan 8 peraturan ini yang diajukan oleh Buddha, dia jadi bhikkhuni itu secara tidak langsung ya. Nah terus 8 peraturan ini apa? Banting enggak ingat semua ya, tapi ada kalau bhikkhuni sudah 100 wasa pun ya, sama bhikkhu yang baru ditahbis harus tetap hormat. Kalau bhikkhu ya itu kan saling menghormatinya sesuai apa? Wasa ya, siapa yang lebih senior dia yang lebih dihormati. Nah kalau bhikkhuni enggak. Nah sesama bhikkhuni iya sesuai wasa, tapi bhikkhuni ke bhikkhu enggak boleh gitu. Tetap harus memberikan penghormatan. Nah terus bhikkhuni enggak boleh menegur bhikkhu. Ya. Nah terus bhikkhuni enggak boleh tinggal sendiri. Dia harus tinggal di mana ada bhikkhu. Ya, enggak boleh tinggal sendiri mereka. Terus selama wasa ya, selama wasa enggak boleh sendiri. Terus nanti setiap ini hari Patimokkha ya, jadi sebulan 2 kali itu mereka harus minta ke bhikkhu owada, wejangan gitu ya. Nah harus minta wejangan dari bhikkhu kayak gitu ya. Nah terus ada lagi beberapa ya, Bante kurang ingat. Nah terus setelah ternyata Gotami mau gitu nerima ya. Nah begitu juga setelah Gotami ditabis 500 putri yang ikut sama dia itu akhirnya jadi Sangga Bhikkhuni langsung 501 gitu ya.